Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sangat sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah kita mendapatkan kedua macam nikmat itu, dan sekaligus Allah menolong kita, memudahkan bagi kita untuk mensyukuri kedua macam nikmat itu dengan cara hadir ke majelis ilmu ini ya. Semoga Allah terus menolong kita, memudahkan bagi kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ini ditanya oleh seseorang, apakah kita ini mencintai Rasul, maka pastilah kita menjawab apa? Iya gitu ya. Kalau kita ditanya secinta apa kita kepada Rasul, maka pastilah di antara kita ini cintanya kepada Rasul itu berbeda-beda. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan dua cintanya sahabat atau cinta dari seorang sahabat kepada Rasul. Yang pertama sahabat utama ya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa ini, cintanya kepada Nabi luar biasa. Padahal beliau itu apa? Beliau itu mertuanya Nabi ya. Kalau di Indonesia kalau mertua itu bisa nyuruh-nyuruh kepada mantunya ya. Bisa nyuruh-nyuruh, ingin dihargai, ingin digini, pokoknya macam-macam. Mantunya itu harus menghormati luar biasa kepada mertuanya. Tapi ini mertuanya ini sangat mencintai menantunya karena kebetulan menantunya seorang Rasul. Bagaimana bukti cintanya Abu Bakar? Banyak sekali kalau kita baca buku kisah tentang Abu Bakar. Tapi ini saya sampaikan satu saja. Ketika Abu Bakar itu diminta oleh Nabi, sebetulnya ini juga diminta oleh Allah untuk menemani Nabi hijrah ke Madinah, maka Abu Bakar dengan senang hati menemani Nabi ya. Untuk mengelabui orang kafir yang mengejar mereka sengaja bersembunyi di sebuah goa, yaitu Goa Zur. Nah ini bukti cinta Abu Bakar pertama ya. Sebelum Nabi masuk goa, Abu Bakar masuk dulu. Untuk apa masuk dulu? Dia bersihkan segala sesuatunya. Kalau ada kotoran dia bersihkan dan segalanya. Lalu apa? Kalau ada lubang itu dia tutup. Untuk apa ditutup? Khawatir dari lubang itu ada apa? Ada kalajengking, ada ular atau apa yang nantinya akan mencelakai Nabi. Nah itu luar biasa toh. Kalau dia mau sebagai seorang mertua, Nabi disuruh aja gitu, sebagai menantunya gitu ya. Disuruh melakukan itu, tapi tidak, Abu Bakar melakukan itu. Jadi kan seperti seolah-olah dia membahayakan dirinya sendiri. Ada lubang ditutup. Nah kalau dari lubang itu ada ular gimana gitu. Tapi dia tidak pedulikan itu. Yang dia ada di pikiran dia, saya harus melakukan sesuatu agar Nabi tidak dalam keadaan bahaya. Itu yang pertama. Lalu setelah semuanya dirasa aman, Nabi dipersilakan masuk. Ya, karena lelah, Nabi dipersilakan untuk apa? Untuk beristirahat.
Dan di situ tidak ada bantal, tidak ada guling ya. Maka Abu Bakar mempersilahkan Nabi untuk tidur di pahanya itu. Berbantalkan pahanya dia, pahanya Abu Bakar. Dan Nabi nurut kepada Abu Bakar. Nabi tidur dan sempat tertidur. Nah, ketika Nabi tidur itu loh, ternyata ada sebuah lubang yang luput dari perhatian dia tadi. Lalu dari situ muncul ular, itu ada kepala ular itu. Secara refleks lubang tadi dia tutup dengan kakinya. Nah, luar biasa toh. Untuk kenapa ditutup? Karena khawatir ular itu menggigit Nabi. Lalu dia refleks tutup lubang itu dengan apa? Dengan kakinya Abu Bakar. Ya, tentu saja apa? Ularnya langsung menggigit kaki Abu Bakar. Karena Nabi tidur berbantalkan pahanya, dia khawatir kalau dia bergerak Nabi akan terbangun. Maka Abu Bakar menahan rasa sakitnya ya. Menahan rasa sakitnya, dia tidak bergerak. Dia tidak bergerak walaupun dia digigit ular. Dia diam saja menahan sakitnya. Tapi karena dia tidak tahan juga menahan sakit dari apa itu? Dari gigitan ular sampai dia meneteskan air mata. Tidak bergerak tapi meneteskan air mata. Dan tetesan air mata itu mengenai wajah Nabi gitu. Nah, saat itulah Nabi terbangun. Setelah Nabi terbangun, Nabi bertanya ya. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Loh Abu Bakar, kenapa kamu kok menangis?" Lalu Abu Bakar bercerita ya. Lalu Abu Bakar bercerita kalau ada ular dan seterusnya, kejadian tadi itu diceritakan kepada Nabi. Lalu Nabi langsung berdoa kepada Allah, mengusap-usap kakinya Abu Bakar. Lalu kaki Abu Bakar itu menutup lagi dan tidak terluka, seperti tidak pernah terluka, sembuh seperti sedia kala. Itu bukti cinta Abu Bakar yang kedua ya. Kalau kita bersama Nabi saat itu ada ular, kira-kira kita lakukan seperti Abu Bakar apa enggak itu? Atau kita malah lari gitu. Nah, itu Abu Bakar enggak ya, ditutup lubang itu. Dia biarkan kakinya dia digigit oleh ular ya. Dan tidak bergerak sedikit pun agar Nabi tidak terbangun. Nabi tidak terbangun. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu menunjukkan bahwa Abu Bakar itu sangat mencintai Nabi, melebihi cintanya dia kepada dirinya sendiri. Itu satu ya dari Abu Bakar ya. Tentunya nanti dalam perjalanan menuju Madinah banyak sekali peristiwa yang menunjukkan betapa Abu Bakar itu sangat mencintai Nabi ya. Sangat mencintai Nabi. Nah, kalau penasaran bisa dicari itu ya, kisah hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar. Dibaca, nanti kita akan tahu bahwa Abu Bakar benar. Abu Bakar itu sangat mencintai Nabi. Ayo kita tiru cintanya Abu Bakar yang seperti ini ya. Cintanya Abu Bakar yang seperti ini. Pelan-pelan kita belajar untuk lebih mencintai Nabi dibandingkan kita sendiri. Karena tidak dikatakan beriman seseorang kalau dirinya lebih dia cintai dibandingkan Rasulullah. Jadi kita pun harus lebih mencintai Nabi dibandingkan diri kita sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kisah cinta seorang sahabat yang lain kepada Nabi. Suatu hari Nabi bertemu dengan sahabat Sauban bin Yajdad radhiyallahu an. Pernah dengar namanya? Insya Allah ini agak asing bagi kita ya, karena beliau ini salah satu dari budaknya Nabi, tapi dibebaskan ya, karena budak berarti dia orang yang miskin ya, makanya tidak terkenal ya. Tapi Sauban ini termasuk perawi hadis ya, perawi beberapa hadis, memang tidak sebanyak Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan lain sebagainya. Suatu hari Sauban ini menemui Nabi, tapi Nabi heran ya, karena apa? Karena badannya terlihat kurus ya, wajahnya suram, kepalanya menunduk dan nampak sedih ya, nampak sedih.
Lalu Nabi bertanya kepada Sauban, wahai Sauban, kenapa keadaanmu kok seperti ini? Sauban tadi menjawab, wahai Rasul, beberapa hari ini saya tidak pernah melihat Rasul. Itu ternyata apa? Saya tidak pernah ketemu Rasul beberapa hari ini. Ternyata apa? Saya sangat merindukan Rasul. Sangat merindukan Rasul. Dan segera ingin bertemu dengan Rasul. Lalu saya juga berpikir bagaimana nanti di akhirat tuh. Di dunia ini aja kalau saya nggak ketemu Rasul, saya bisa seperti orang yang seperti ada yang hilang pada diri ini gitu ya. Karena saya ini ternyata sangat menyayangi Rasul. Nah, pikiran saya bagaimana nanti di akhirat. Wong Nabi Muhammad itu seorang nabi. Saya ini seorang manusia biasa, bahkan mantan budak. Tentu nanti sangat sulit untuk bisa menemui Rasul. Nabi itu akan lebih sering bersama apa? Para nabi yang lain ya. Para nabi yang lain. Sehingga apa, saya sebagai manusia biasa pasti sangat sulit menemui Rasul. Apalagi apa? Kalau ingin makan bersama Rasul. Apalagi kalau ingin menikmati hidangan-hidangan yang seperti yang dihidangkan kepada Rasul. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita memikirkan bahwa kita ini ingin bertemu dengan Nabi sekarang ini? Kita ini kan nggak pernah ketemu Nabi. Apakah betul kita ini mencintai Nabi? Lalu ingin bertemu Nabi? Setidaknya bukti cinta kita kepada Nabi itu kita buktikan apa? Kita berusaha untuk berziarah ke makamnya Nabi. Akan bisa berziarah kalau kita itu berhaji dan berumroh gitu. Berhaji dan berumroh. Kita buktikan dengan begitu. Kalau kita ini punya uang banyak, lalu kita tidak mau berhaji, tidak mau berumroh, berarti kita tidak mencintai Rasul ya, tidak mencintai Rasul. Padahal para sahabat itu sangat mencintai Rasul. Sangat mencintai Rasul. Maka perlu kita belajar seperti ini untuk mengetahui betapa para sahabat itu sangat mencintai Rasul. Karena kekhawatiran dari Sauban tadi itu, bahwa dia tidak bisa bertemu Nabi di akhirat nanti, bahwa dia tidak bisa makan bersama Nabi, bahwa dia tidak bisa menikmati hidangan yang dihidangkan kepada Nabi. Maka Allah menjawab dengan cara apa? Menurunkan sebuah ayat ya. Luar biasa ya, sahabat yang mantan budak ini luar biasa itu. Bahwa apa yang dikeluhkan dia itu Nabi untuk menjawabnya perlu apa? Perlu turunnya sebuah ayat. Ayat apa yang turun? Yaitu Quran surat keempat, yaitu surat An-Nisa ayat ke-69. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Jadi syaratnya kalau ingin selalu bersama Nabi, maka syaratnya apa tadi? Taat kepada Allah dan taat pada Rasul. Taat pada Allah dan taat pada Rasul. Saya ulang, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa orang yang dianugerahi nikmat? Kita berdoa 17 kali dalam sehari. Doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ketika kita sholat lah, kan itu Al-Fatihah. Salah satu ayat di Al-Fatihah kita baca, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa yang jalan lurus itu? Yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah.
Nah, ini ternyata orang yang diberi nikmat itu siapa? Di Quran surat keempat ayat ke-69 tadi Allah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang diberi nikmat itu adalah nabi-nabi. Satu ya. Nabi itu orang yang diberi nikmat. Yang kedua, para siddiqin, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang jujur. Itu termasuk orang yang diberi nikmat. Lalu orang-orang yang mati syahid, mati membela agamanya Allah, atau bisa juga mati di kasur yang empuk, tapi dia selalu menginginkan untuk mati syahid dan selalu berjuang untuk memperjuangkan agamanya Allah. Menurut Nabi, orang yang seperti itu bisa saja matinya mati syahid, walaupun dia meninggal di atas kasur yang empuk, bukan dia mati karena ikut perang. Lalu yang keempat, orang yang diberi nikmat itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Maka orang itulah teman yang sebaik-baiknya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ayat ini membuat hati Sauban itu tenang. Membuat hati Sauban itu tenang. Sebab apa? Dengan ayat ini Allah menerangkan kepada Sauban dan juga kepada kita bahwa kita punya kesempatan untuk bersama Nabi nanti di surga. Atau setidaknya kalau kita tidak bertetangga dengan Nabi di surga, kita bisa saling mengunjungi. Nabi mengunjungi kita, kita mengunjungi Nabi. Jadi kita bisa melihat wajahnya Nabi kalau kita masuk surga. Lalu juga ayat ini menjadi kabar gembira bagi kita bahwa kita bisa bertemu Nabi, menatap wajahnya. Kita bisa duduk bersama Nabi di surga. Kita bisa menikmati hidangan surga yang dihidangkan kepada nabi-nabi. Ada 4 tipe manusia menurut ayat ini. Apa saja tipe itu tadi? Nabi-nabi yang pertama, yang kedua siddiqin, orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur, orang yang tidak pernah berbohong, orang yang mati syahid, yang ketiga, yang keempat, orang-orang soleh. Agar bisa bersama mereka nanti di akhirat, syaratnya 2, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka mari kita berusaha untuk bisa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan menurut Allah, kita diberitahu Allah, kalau kita mau mencari teman, ya orang yang sekualitas itu. Ini kalimatnya Allah. Dan itulah teman yang terbaik. Jadi kalau kita mau mencari teman, maka seperti ini. Baik nabi-nabi sudah meninggal, berarti kita berteman dengan orang yang siddiqin, yang jujur, yang tidak pernah berbohong. Lalu kita berteman dengan orang yang bercita-cita ingin mati syahid. Dan kita berteman dengan orang-orang yang soleh, orang yang suka ke masjid, orang yang suka ngaji, orang yang suka baca Al-Quran, orang yang akhlaknya baik. Jadi itu yang kita bisa jadikan teman. Itulah menurut Allah sebagai teman yang terbaik. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga kita bisa mengamalkannya sehingga kita bisa bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin, dan para orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh nanti di surganya Allah. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.